Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Sila Waode. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran kimia, di mana pembahasan kali ini yaitu tentang sifat koligatif larutan. Untuk lebih singkatnya, silakan lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang sifat koligatif larutan part 2. Di sifat koligatif larutan part 2 ini saya akan membahas tentang dua materi. Yang pertama itu saya bagi menjadi 4 konsep penting tentang sifat koligatif larutan dan 4 tipe soal tentang sifat koligatif larutan. Bagian pertama itu 4 konsep tentang sifat koligatif larutan. Yang perlu dipahami adalah 1. Menghitung konsentrasi larutan. Yang kedua, menentukan rumus koligatif larutan yang sesuai. Dan yang ketiga, menentukan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang keempat, memahami alur menyelesaikan soal koligatif larutan. Untuk bagian pertama, menentukan konsentrasi larutan telah dibahas pada bagian part 1 video yang sebelumnya. Bisa dilihat. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang menentukan rumus koligatif yang sesuai dan menentukan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Olehnya itu, 4 konsep penting ini harus dipahami sebelum kita memulai atau menjelajahi soal-soal tentang sifat koligatif larutan. Anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada, untuk menentukan sifat koligatif larutan ini, di video kali ini akan dibahas satu persatu untuk menentukan keempat sifat koligatif larutan ini. Untuk menentukan koligatif larutan yang telah Ibu sebutkan tadi, yang pertama yaitu penurunan tekanan uap larutan jenuh atau delta P. Yang kedua itu adalah penurunan titik beku atau delta TF. Dan yang ketiga adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Dan yang keempat itu adalah tekanan osmotik atau biasa disimbolkan dengan V. Untuk membahas tentang sifat koligatif secara langsung mungkin tidak bisa sekaligus, jadi dipilah satu persatu biar bisa dipahami. Olehnya itu, di video kali ini saya hanya akan membahas tentang rumus-rumus untuk menentukan keempat sifat koligatif tersebut. Olehnya itu, mari kita simak videonya. Karena di bagian ini yang dibahas adalah hanya masalah rumus, maka yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Penurunan tekanan uap jenuh larutan itu dari sifat koligatifnya, rumus elektrolit, rumus non-elektrolit, dan rumus konsentrasinya. Yang pertama yaitu untuk rumus non-elektrolitnya. Untuk sifat koligatif penurunan tekanan uap, untuk rumus non-elektrolitnya yaitu delta P sama dengan P0 dikali X. Dan untuk rumus elektrolitnya, delta P sama dengan P0 kali X dikali I. Dan untuk rumus konsentrasinya, X sama dengan N1 dibagi N1 ditambah N2.
Maaf anak-anak, di bagian rumus konsentrasi ini untuk pernya N1 per N2 itu seharusnya N1 tambah N2 karena salah penulisan. Untuk rumus tersebut, maka keterangannya X adalah fraksi mol terlarut, P sama dengan tekanan uap jenuh larutan, P0 tekanan uap jenuh pelarut, di mana P sama dengan P0 dikurang. Yang kedua yaitu penurunan titik beku. Untuk penurunan titik beku, di sini juga dibedakan antara rumus non-elektrolit, rumus elektrolit, dan rumus konsentrasi. Di penurunan titik beku, untuk rumus non-elektrolitnya yaitu delta TF sama dengan KF dikali M, dan untuk rumus elektrolitnya delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Dan untuk rumus konsentrasinya M sama dengan gram per mR dikali 1000 per P. Untuk rumus konsentrasinya telah dibahas dengan pada bagian pertama. Untuk sifat koligatif larutan sengaja disajikan biar bisa dibedakan mana rumus konsentrasi untuk kemolaran dan kenormalan, mana untuk rumus elektrolit, rumus non-elektrolit. Olehnya itu, untuk keterangannya, untuk khusus pelarut, maka TF sama dengan 0 kurang delta TF, di mana TF sama dengan titik beku larutan, dan P sama dengan gram dari larutan. Itu adalah keterangan untuk rumus yang telah disajikan. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, untuk bagian ketiga yaitu kenaikan titik didih, dibedakan menjadi dua, yaitu rumus non-elektrolit dan rumus elektrolitnya, karena rumus konsentrasinya juga telah dibahas pada bagian yang pertama. Untuk sifat koligatif larutan tentang kenaikan titik didih, rumus non-elektrolitnya adalah delta TB sama dengan KB kali M, dan rumus elektrolitnya yaitu delta TB sama dengan KB kali M kali I, dan untuk rumus konsentrasinya sama yaitu M sama dengan gram per mR dikali 1000 per P. Untuk keterangannya khusus pelarut air, TB sama dengan 100 ditambah delta TB, di mana TB sama dengan titik didih larutan, P sama dengan gram dari pelarut. Olehnya itu, untuk kenaikan titik didih ini bisa diperhatikan dengan membandingkan rumus-rumus sebelum kenaikan titik didih. Contohnya untuk titik bekunya, karena di pembahasan ini akan dipilah untuk ketiganya, dan sekarang kita masuk di bagian yang keempatnya, itu tekanan osmotiknya. Perhatikan di tekanan osmotiknya, di mana sifat koligatif larutan untuk tekanan osmotik, untuk rumus non-elektrolitnya itu sama dengan V sama dengan M kali R kali T, sementara untuk rumus elektrolitnya V sama dengan M kali R kali T kali I, dan rumus konsentrasinya M sama dengan gram per mR dikali 1000 per P, di mana V sama dengan volume, di mana satuannya mililiter, R-nya sama dengan 0,082, dan T sama dengan 273 ditambah derajat Celcius. Itulah rumus untuk tekanan osmotik. Untuk larutan elektrolit, rumusnya dikaitkan dengan faktor Van Hoff atau biasa disimbolkan dengan I, di mana I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali derajat ionisasi atau alfa, di mana N sama dengan jumlah ion, alfa sama dengan derajat disosiasi. Untuk elektrolit kuat, harga alfanya sama dengan 1,
sehingga besarnya I sama dengan N. Itu adalah untuk larutan elektrolit yang telah dibahas pada rumus-rumus yang telah ditampilkan. Perbandingan larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama, yaitu titik didih larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Sementara titik beku larutan non-elektrolit lebih tinggi daripada larutan elektrolit. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa titik didih larutan elektrolit lebih tinggi, sementara titik bekunya lebih rendah. Dan titik beku larutan non-elektrolit itu lebih tinggi dan titik didihnya lebih rendah. Untuk menentukan larutan elektrolit dan non-elektrolit, di sini bisa dilihat, yaitu di layar dapat dilihat, kita perhatikan larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit yaitu contoh yang biasa digunakan misalnya glukosa, gula, urea, dan lain sebagainya dapat dilihat pada layar. Begitu pula untuk larutan elektrolit, untuk asam basa dan garam, misalnya contohnya NaCl, jumlah ionnya 2, CaCl2, jumlah ionnya 3, dan seterusnya. Di layar ini mungkin tidak terlalu dibahas lebih jauh tentang jumlah ion, tapi saya akan memberikan hanya satu contoh, nanti dikembangkan, yaitu contoh yang ada adalah untuk menentukan jumlah ion, yaitu jumlah atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Contohnya H2SO4, yaitu reaksi ionisasinya adalah 2H+ ditambah SO4 2-. Jadi jumlah ion pada reaksi ionisasi H2SO4 adalah koefisien H kali muatan ditambah koefisien SO4 kali muatan, di mana koefisien H itu 2, muatannya 1. Sementara SO4 itu koefisiennya 1, muatannya 2. Maka untuk menentukan jumlah ion pada H2SO4 adalah 2 kali 1 ditambah 1 kali 2. Maka jumlahnya sama dengan 4. Berarti untuk jumlah ion pada H2SO4 adalah 4. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video yang dipaparkan. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat.